Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya, Zemari Al-Bakhin, di video keempat, Tuhan Tidak Pernah Iseng. Di video kali ini akan diceritakan sebuah awal yang indah. Iya, indah. Karena saat itu saya begitu dinantikan kelahirannya untuk melengkapi kebahagiaan keluarga. Tahun 1979 adalah tahun di mana saya dilahirkan. Waktu yang dipilih Tuhan untuk seorang makhluk kecil terlahir ke dunia sebagai bungsu dari 5 bersaudara. Saya lahir di sebuah kampung di bagian timur kota Bandung. Rumah orang tua saya masih berbentuk rumah panggung, yaitu rumah-rumah khas orang Sunda zaman dulu. Bagian dindingnya masih menggunakan bilik bambu yang dianyam. Lantainya masih beralaskan tanah sebagian, dan sebagian lagi sudah memakai semen. Pemilik rumah itu adalah ayah saya pastinya, yang biasa dipanggil Apa. Sebutan untuk seorang bapak dari suku Sunda. Dan ibu saya biasanya dipanggil emak, sebutan untuk seorang ibu dari suku Sunda. Sebagai informasi, saya mendapatkan cerita kelahiran saya ini langsung dari ibu saya tercinta, yang pada suatu saat saya dan ibu sempat berbincang-bincang beberapa hal. Kata emak, saya lahir saat itu dini hari menjelang subuh, dan kakak-kakak saya tampak cemas menantikan kelahiran saya. Bukan tanpa alasan mereka begitu khawatir, karena memang saya dikandung emak hampir 9 bulan lebih, dan alasan lainnya yaitu kondisi emak sendiri yang sebenarnya sudah rentan untuk melahirkan oleh sebab usianya yang sudah semakin senja. Kakak-kakak saya semua menanti dengan segenap perasaan was-was. Mereka berkumpul di ruang depan yang bercahayakan lampu teplok dengan bantuan bahan bakar minyak tanah. Semua tampak diam sambil menunggu berita baik dari bilik pintu kamar ibu dan bapak yang sedang ditemani emak Paraji. Dan akhirnya, kesunyian dini hari itu terpecahkan oleh suara hamdalah dari bibir ibu dan bapak setelah saya lahir dengan selamat. Mak Paraji dengan cepat membersihkan saya dan segera membungkusnya dengan kain bedong kala itu. Lalu disusul oleh suara bapak yang mengumandangkan azan sebagaimana layaknya pas kelahiran seorang bayi. Setelah selesai bapak mengazani, lalu Mak Paraji memberikan saya yang tampak mungil dan tenang. Katanya, saat itu saya tak sedikit pun menangis. Mak Paraji bergumam sambil menyodorkan saya pada emak. Anak ibu gelis pisan. Itulah kalimat singkat dari Mak Paraji. Emak yang begitu tampak lemah berubah jadi sumringah, saking bahagianya menerima buah cinta yang akan menjadi bungsu di keluarga. Beberapa saat kemudian, bapak meminta izin sama ibu untuk mengantarkan Mak Paraji pulang ke rumahnya setelah selesai tugasnya. Lalu berangkatlah mereka. Hari hampir pagi, Bapak kembali ke rumah.
lalu berkumpul bersama kakak-kakak yang sudah terbebas dari rasa kekhawatirannya. Emak yang masih berada di dalam kamar begitu bahagia menatap buah hatinya yang berwajah cantik dengan kulit putih, hidung mangir, juga bulu mata yang terlihat lentik. Kala itu, kata emak, tiba-tiba saya menangis untuk pertama kalinya. Lumayan keras, sampai emak sedikit agak cemas. Tapi dengan pengalamannya sebagai ibu 5 anak, emak segera memangku saya. Di pikiran emak, mungkin saya kehausan. Lalu emak menyusui saya dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Sampai akhirnya saya mengompol, katanya. Dan dengan telaten, emak segera berniat untuk mengganti kain popok yang sudah basah, agar saya merasa nyaman kembali. Ketika kain bedong dibuka dan kain popok tersingkap, emak terkesiap untuk beberapa waktu. Saking kagetnya dengan apa yang dilihat. Sambil sedikit memekik, emak memanggil bapak yang sedang bersama kakak-kakak saya di ruang depan. Semua terhenyak dengan kekhawatiran, takut ada apa-apa. Mereka langsung menghampiri emak yang masih terlihat kaget. "Aya naon, mak? Kunaon?" kata bapak yang segera duduk di samping emak diikuti semua kakak saya. "Itu, Pak, itu," kata emak sambil menunjuk saya yang sudah tidak terbungkus kain lagi. Semua langsung terfokus pada saya. Lalu, beberapa saat kemudian, mereka semua tertawa. Setelah apa yang mereka lihat yang dimaksud emak. Ya, bisa dibayangkan bagaimana mungkin mereka tidak tertawa. Tadinya, menurut Mak Paraji yang dibilang anaknya cantik, jadi disimpulkan bahwa saya saat lahir itu adalah perempuan. Tapi ternyata pada saat kejadian itu terungkap sudah bahwa saya sebenarnya adalah anak laki-laki. Saya lalu bertanya sama emak, bagaimana bisa Mak Paraji sampai salah memberitahukan saya yang ternyata laki-laki? Jawaban emak cukup masuk di akal. Katanya, ya memang perlu dimaklumi, karena Mak Paraji yang sudah berusia sangat tua. Matanya sudah tidak begitu jelas melihat, didukung kondisi kala itu yang hanya memiliki penerangan lampu teplok, karena belum ada aliran listrik seperti sekarang ini. Saya pun mengiyakan dan bisa menerima alasan tersebut. Mungkin ini memang kesalahan murni dari komunikasi antara orang tua saya dan Mak Paraji. Begitulah cerita kelahiran saya. Sama saja seperti kelahiran bayi-bayi lain. Tidak ada hal istimewa selain cerita yang cukup menggelikan seperti yang saya ceritakan di atas. Namun saat ini baru saya menyadari bahwa mungkin kejadian yang tadinya dianggap lelucon itu ternyata menjadi sebuah pertanda berbeda bagi kehidupan saya selanjutnya. Dan cerita emak pun berlanjut. Katanya, saat bapak dan kakak-kakak saya berkumpul di ruang depan, mereka sudah menyepakati nama saya adalah nama perempuan. Dan pilihannya jatuh pada nama Maria. Namun karena kejadian itu, maka nama saya berganti menjadi Zemari. Ya, sayalah Zemari. Yang mana sekarang ini orang-orang memanggil saya Kang Rey.
Saya tumbuh dan besar bersama keluarga saya di tempat yang entah apa masih layak sebut kampung atau malah kota. Karena meski termasuk kota madya Bandung, tempat saya masih cukup jauh dari hiruk-pikuk keramaian kota. Dari cerita emak lagi pada saya, katanya saat saya sebelum lahir, keluarga dalam keadaan termasuk berada atau cukup makmur dalam hal materi. Bapak saya seorang penjual beras yang cukup laris, dan ibu saya seorang ibu rumah tangga tapi cukup ulet dan rajin menjadi petani mengurus sawah. Saya memiliki 5 kakak, dan kakak terbesar saya mampu disekolahkan oleh bapak sampai ke universitas dan lulus sebagai sarjana. Kakak kedua saya lulusan SD, dan kakak ketiga pun sama, karena mereka banyak keluhan sakit, jadi tidak bisa melanjutkan pendidikan. Kakak keempat dan kakak kelima lulusan SMP, karena saat itu usaha bapak sudah mulai berkurang, diiringi usia bapak yang mulai semakin tua, sehingga tidak kuat untuk terlalu lama mengangkat beban dan bekerja keras. Alhasil, semua yang dimiliki mulai berkurang karena harus dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Dan saat saya lahir itulah keadaan ekonomi keluarga sedang dalam memprihatinkan. Sawah yang dulu lumayan luas mulai dijual. Tapi alhamdulillah, satu yang tetap disyukuri, keluarga saya tetap harmonis dan bahagia menyambut kehadiran saya. Meski kata emak juga bahwa kelahiran saya sebenarnya tidak direncanakan. Saat itu, emak sudah tidak berencana punya anak lagi, bahkan sudah ikut program KB. Akan tetapi kuasa Allah ternyata saya lahir juga. Alhamdulillah. Waktu terus berjalan, saya pun mulai beranjak besar dan memasuki usia sekolah dasar. Saat sekolah dasar itulah banyak orang bilang kalau saya ini lucu, berkulit putih, hidung mancung, dan bulu mata saya yang lentik. Tidak sedikit yang mengatakan kalau saya terlalu cantik untuk anak laki-laki. Teman-teman pun sering mengolok-olok dengan memanggil Neng, sebutan untuk anak perempuan orang Sunda. Tapi karena saya masih terlalu kecil dan belum tahu apa arti semua itu, saya tidak pernah menggubris olok-olokan mereka. Yang terpikir pada waktu itu adalah keinginan untuk terus belajar dan belajar. Ternyata kerja keras saya dalam belajar membuahkan hasil. Saya selalu menjadi juara kelas, mulai dari kelas 1 hingga kelas 6 SD. Bahkan menjadi murid tauladan di sekolah. Guru-guru pun memuji, keluarga sangat bangga dengan prestasi yang saya miliki. Waktu kelas 6, saya mendapat beasiswa dari pemerintah. Beasiswa tersebut setidaknya dapat meringankan beban ekonomi keluarga. Boleh dibilang, saya saat itu menjadi anak manis yang penurut di rumah dan di sekolah. Mungkin itu cerita singkat kelahiran saya sampai setingkat SD. Lalu apa selanjutnya ceritanya? Nantikan di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, kalau berkenan silahkan share. Dan jangan lupa bantu saya untuk mengembangkan channel ini dengan cara subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.